Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Nurma Mukaromah SPD dengan NIPM 0392231128 dari program studi PPG Prajabatan gelombang 2 bidang studi biologi Universitas Pakuan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik dengan judul penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan praktikum sederhana sebagai scaffolding pada ZPD peserta didik dalam materi inovasi teknologi biologi kelas 10 SMAN 3 Bogor sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Sesuai dengan judulnya, kegiatan kampanye praktik baik ini dilaksanakan di kelas 10 SMAN 3 Bogor, khususnya pada kelas 10-2. Berikut ringkasan intervensi terkait pelaksanaan scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik. Pertama-tama, saya akan memberikan gambaran karakteristik peserta didik di kelas 10-2 yang datanya saya dapatkan dari hasil wawancara langsung bersama wali kelas yang bersangkutan. Secara umum, gambaran tingkatan kognitif dari peserta didik di kelas 10-2 berada dalam kategori middle to higher, akan tetapi masih ada beberapa peserta didik yang berada dalam kategori lower. Lalu terkait gaya belajar, mayoritas peserta didik di kelas 10-2 memiliki gaya belajar visual dan kinestetik dengan perkembangan motorik kasar dan motorik halus yang cukup baik. Data tersebut saya dapatkan dari hasil tes diagnostik yang saya lakukan di awal pertemuan sebagai dasar bagi saya dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai untuk kelas 10-2 ini. Berdasarkan data tersebut, saya memutuskan untuk menerapkan metode praktikum dan diskusi kelompok pada materi inovasi teknologi biologi sebagai scaffolding dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Kegiatan praktikum ini sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka karena pembelajarannya menggunakan model project based learning dan berupaya menyisipkan karakter pada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis yang dikemas dalam kegiatan pembelajaran bermakna melalui pengalaman langsung yang dialami oleh peserta didik selama praktikum. Dengan pembelajaran yang bersifat student center ini, peserta didik akan selalu diarahkan untuk terlibat aktif selama pembelajaran. Sebelum membahas mengenai proses pembelajaran yang dilakukan, mari pahami terlebih dahulu konsep scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan suatu gap atau jarak antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan pembelajaran scaffolding didefinisikan sebagai pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut secara bertahap sampai peserta didik dapat melakukannya secara mandiri. Adapun penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran praktikum untuk materi inovasi teknologi biologi ini diawali dengan pemberian bantuan pada tahap awal pembelajaran oleh guru dengan melakukan demonstrasi pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional yaitu nata de coco melalui penayangan video praktikum nata de coco. Setelah itu, peserta didik bersama kelompoknya merumuskan alat dan bahan serta langkah-langkah praktikum secara mandiri berdasarkan apa yang mereka pahami setelah menyaksikan video demonstrasi. Lalu, guru mengarahkan peserta didik untuk memulai praktikum pembuatan nata de coco dengan teliti dan hati-hati bersama kelompoknya. Selama kegiatan praktikum, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator, di mana guru akan memberikan bimbingan kepada peserta didik yang masih membutuhkan bantuan, lalu secara perlahan melepaskan mereka untuk melakukannya sendiri, namun masih tetap dalam pengawasan atau pemantauan guru. Setelah praktikum selesai, guru mempersilahkan peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil praktikumnya di depan kelas melalui kegiatan presentasi dan tanya jawab. Dilanjutkan dengan pemberian penguatan konsep oleh guru terkait materi praktikum yang bertujuan untuk mengelaborasi pemahaman peserta didik dan menghindari terjadinya miskonsepsi.
Kemudian, di akhir pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan kegiatan praktikum yang sudah dilakukan secara bersama-sama untuk menetapkan rencana tindak lanjut pada pembelajaran berikutnya. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi kegiatan pengayaan dan remedial. Kegiatan remedial ini salah satunya dapat berupa pelaksanaan tutor sebaya oleh peserta didik yang sudah memahami materi terhadap peserta didik yang masih belum memahami materi. Tutor sebaya dilakukan jika hanya beberapa peserta didik saja yang belum bisa mencapai kompetensi yang ditentukan. Kegiatan tutor sebaya ini juga merupakan salah satu bentuk scaffolding yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran. Berikut hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik pada materi inovasi teknologi biologi. 1. Peserta didik mampu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yaitu nata de coco secara mandiri melalui kegiatan praktikum sederhana. 2. Peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran praktikum dengan mengoptimalkan perkembangan motorik kasar dan motorik halus peserta didik. 3. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengkonstruksi pemahamannya sendiri. 4. Peserta didik mampu bekerja sama, berinteraksi, dan berdiskusi secara berkelompok selama praktikum. 5. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil temuannya di depan kelas. 6. Peserta didik mampu mengemukakan pendapatnya selama sesi tanya jawab saat presentasi. Dan yang terakhir, ketujuh, peserta didik nampak antusias dan merasa senang selama kegiatan pembelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kampanye praktik baik scaffolding pada ZPD peserta didik di kelas 10 SMAN 3 Bogor. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.